Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini di pertengahan bulan Maret, Engkau boleh tetap menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan bila kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24. Keluaran 4 ayat yang ke-24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tidak ada pengecualian dalam kekudusan. Ini menjadi tema renungan kita hari ini. Musa baru saja menerima perintah terbesar dalam sejarah. Ia harus menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ia harus memimpin mereka menjadi kerajaan imam dan umat yang kudus. Tercatat dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Tetapi Musa tidak menaati seluruhnya dari semua perintah Tuhan, karena ia tidak pernah menyunatkan anaknya. Ini adalah perintah Tuhan yang sudah ada sejak dari dahulu. Tetapi Musa mengabaikannya. Sebagai tanggapannya, Tuhan bersiap untuk membunuh Musa, salah satu tokoh terbesar dalam sejarah yang akan dibunuh sebelum melakukan tugas yang Tuhan tetapkan bagi dia. Musa tidak bisa berharap dapat mengabaikan sebuah perintah Tuhan dan tetap dapat dipakai Tuhan luar biasa dalam karya ilahinya. Andai saja Musa tidak segera menanggapi Tuhan dalam ketaatan, ia pasti akan kehilangan nyawanya. Musa belajar bahwa Tuhan tidak membuat pengecualian dalam hal kekudusan. Ketika Tuhan menetapkan persyaratan bagi umatnya, Dia akan menuntut hal yang sama juga kepada para pemimpin. Tuhan ingin menjadikan hidup Musa sebagai jalan kekudusan yang melaluinya ia akan membawa penebusan bagi jutaan orang. Tuhan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam hidup Musa sebelum Dia akan memakainya untuk memimpin umatnya. Apakah kita mencoba melayani Tuhan tetapi mengabaikan sesuatu yang Dia perintahkan untuk kita lakukan? Apakah kita menjalani hidup kita dengan mengira Tuhan tidak memperhatikan ketidaktaatan kita? Apakah kita menerapkan standar Tuhan kepada diri kita sendiri dengan ketat seperti kita menuntut dari orang lain? Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa tidak ada pengecualian di dalam kekudusan. Selidiki hati dan pikiran kami Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan, kuduskanlah kami untuk kami boleh datang kepadamu. Biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami juga boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahanmu. Engkau yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh tetap hidup di dalam kekudusan. Berkati setiap kami, uji hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan kami mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk kita boleh melakukan firman-Nya. Shalom.